Halo semuanya, selamat datang di Movalur Film. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film Mortal Kombat yang rilis pada tahun 2021. Film ini mengisahkan para warrior bumi atau Earthrealm yang berjuang mempersiapkan diri untuk turnamen Mortal Kombat, di mana dalam prosesnya mereka harus melawan para kesatria Outworld yang bertindak curang ingin membunuh mereka sebelum turnamen tiba. Film ini disutradarai oleh Simon McQuaid dan dibintangi oleh Louis Tan sebagai Cole Young, Jessica McKenna sebagai Sonya Blade, Michael Brock sebagai Jax, Ludi Lin sebagai Liu Kang, Mark Huang sebagai Kung Lao, Tadanobu Asano sebagai Lord Raiden, Hiroyuki Sanada sebagai Scorpion, Joe Taslim sebagai Sub-Zero, Josh Lawson sebagai Kano, Ng Jin Han sebagai Shang Tsung, dan masih banyak lagi. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, akan lebih baik jika kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu sebagai dukungan kepada saya dan agar lebih semangat lagi berkarya membuat konten untuk kalian sebagai hiburan, teman makan ataupun teman sebelum tidur. Buat kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan langsung saja kita masuk ke alur ceritanya dan selamat menonton. Get over here. Awal kisah adalah flashback ke masa lalu saat Bi-Han membantai keluarga Hanzo Hasashi di tahun 1614 atas nama dendam dari klan Lin Kuei. Dimulai dari adegan keharmonisan keluarga Hanzo Hasashi dengan istri Hanzo yang sedang memanen sayur dan putra sulung Hanzo yang masuk ke dalam rumah untuk menemui adiknya. Sementara Hanzo sendiri pergi untuk mengambil air di sumur. Mendapati putrinya yang menangis, istri Hanzo kemudian masuk ke dalam rumah untuk menenangkannya. Merasakan sesuatu yang janggal di mana udara semakin dingin dan terdengar suara teriakan dari luar, pertanda terjadi sebuah penyerangan. Ia bergegas menyembunyikan putrinya di sebuah kotak dan ditaruh di bawah lantai. Belum sempat melarikan diri, datanglah Bi-Han, musuh bebuyutan Hanzo, yang mencari Hanzo untuk membalaskan dendam. Sementara itu Hanzo yang sedari tadi mengambil air mendapati firasat buruk, lantas bergegas kembali ke rumahnya. Namun terlambat, istri Hanzo dan putranya sudah mati membeku di hadapannya. Mengetahui perbuatan dari musuh bebuyutannya, Hanzo lantas mengambil senjata dan menghabisi semua pasukan Bi-Han dengan kemampuan bela diri yang sangat hebat. Bi-Han! Tak selang beberapa lama, akhirnya Hanzo bertemu dengan Bi-Han dan pertarungan sengit pun tak terelakkan. Pertarungan diakhiri dengan Hanzo yang berakhir di ujung belati kunai miliknya sendiri. Semua anggota keluarga Hanzo tewas dibantai Bi-Han, kecuali seorang anak bayi perempuan yang sempat disembunyikan di dalam kotak oleh istri Hanzo. Hanzo yang menolak mati, tubuhnya lenyap menuju Netherrealm, neraka paling dalam, menunggu untuk dibangkitkan untuk membalaskan dendamnya kepada Bi-Han. Sementara putri Hanzo, satu-satunya orang yang selamat, akhirnya diambil oleh Lord Raiden dan dibesarkannya hingga terus berketurunan mewarisi daerah sang ninja api, Hanzo Hasashi. Masuk ke masa kini, menggambarkan kehidupan Cole Young yang mencari nafkah dengan menjadi petarung MMA. Cole selalu kalah dalam arena tinju, hingga dijuluki Samsak Tinju oleh para penjaga arena pertandingan. Saat akan pulang dari arena pertandingan, Cole ditemui dan diajak bicara oleh Jax. Jax adalah salah satu warrior Mortal Kombat yang sedang mencari orang-orang yang memiliki tato naga seperti dirinya, di mana Cole adalah salah satunya. Kemudian Jax menanyakan dari mana Cole mendapatkan tato naga tersebut. Cole mengatakan bahwa tanda naga ini sudah ada sejak dia lahir. Kemudian dia langsung pergi meninggalkan Jax begitu saja. See you around, champ. Di alam Outworld, seorang pendekar pengendali es bernama Sub-Zero mendapat perintah dari pimpinan Outworld, Shang Tsung, untuk memburu para petarung Earthrealm yang memiliki tato naga dan membunuhnya. Pendekar pengendali es tersebut tak lain dan tak bukan adalah Bi-Han yang sekarang sudah berubah menjadi Sub-Zero. Di sebuah rumah makan, Cole yang sedang bersama istri dan anaknya sedang menikmati makan malam.
Cole mendapati kejanggalan di mana turun salju. Dan di saat itu juga Sub-Zero muncul dan kemudian menyerang mereka. Jax yang sedari tadi mengawasi mereka berusaha melindungi keluarga Cole dengan menawarkan tumpangan mobil untuk lari dari Sub-Zero. Di dalam mobil, Jax menjelaskan bahwa tato naga yang dimiliki oleh Cole bukanlah tanda lahir. Jax juga menunjukkan bahwa dia juga memilikinya. Hal itu menandakan bahwa mereka adalah orang terpilih untuk bertarung membela bumi. Di tengah pelarian tersebut, Sub-Zero muncul dan menghadang mereka. Jax memutuskan untuk bertarung melawan Sub-Zero 1 lawan 1 untuk mengalihkan perhatiannya dari Cole Young. Jax menyuruh Cole lari dengan mobilnya, seraya menitip pesan agar Cole mencari temannya yang bernama Sonya Blade untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi dan mengapa ada ninja pengendali es yang memburunya. Jax pun bertarung melawan Sub-Zero. Dengan kemampuan yang sekarang tentu saja Jax bukanlah apa-apa dibandingkan Sub-Zero. Pertarungan Jax melawan Sub-Zero itu pada akhirnya menjadi bencana bagi Jax sendiri, karena ia kehilangan kedua lengannya setelah dibekukan lalu dihancurkan oleh Sub-Zero. Melihat Jax yang sudah sekarat, Sub-Zero pun pergi meninggalkannya begitu saja. Beralih lagi ke alam Outworld, di mana Milena mengabarkan kepada Samsung bahwa Sub-Zero telah berhasil membunuh salah satu pejuang bumi, yaitu Jax. Padahal Jax di sini tidak benar-benar mati. Samsung kemudian mengutus pasukannya untuk segera menghabisi semua petarung bumi, agar ia segera bisa menguasai bumi. Cole yang menemui Sonya Blade di persembunyiannya atas saran dari Jax. Sonya menceritakan pada Cole Young mengenai turnamen hidup dan mati bernama Mortal Kombat yang menjadi penentu nasib bumi. Sonya menjelaskan bahwa tato naga yang ada di dada Cole Young bukanlah tanda lahir, tapi itu merupakan undangan atau stempel bahwa dia adalah pendekar dari Earthrealm, bumi. Di mana dia bertemu juga dengan Keno yang diikat oleh Sonya. Keno adalah kriminal yang secara kebetulan menerima warisan tato naga dari orang yang berhasil dia bunuh dalam aksi kriminalnya. Di tengah pembicaraan, sesuatu menyusup ke dalam persembunyian. Seorang makhluk monster kadal, reptil, kemudian menyerang mereka hingga terjadi pertarungan yang tak seimbang. Karena sang monster memiliki kemampuan tak terlihat dan air liurnya dapat melelehkan besi di sekitarnya. Hal itu dijadikan kesempatan oleh Keno untuk melepaskan diri dari borgol yang mengikatnya. Berkat kerjasama yang baik, Keno berhasil membunuh makhluk kadal itu dengan mengambil paksa jantungnya. Kano wins. Setelah kejadian itu, Sonya memutuskan untuk pergi ke kuil Raiden, tempat di mana para pejuang Earthrealm berkumpul. Keno mengetahui lokasi kuil Raiden berada. Dia bersedia mengantar mereka, akan tetapi harus dengan imbalan yang tinggi. Sonya menawarkan janji uang $2 juta kepada Keno. Tapi Keno menaikkan harga menjadi $3 juta. Sonya langsung menyetujui dengan syarat Keno menyediakan transportasi pesawat dari temannya. Padahal Sonya sama sekali tidak memiliki uang. Namun Keno yang bodoh dan tamak mempercayai janji Sonya begitu saja. Fuck no. I live in this shithole. You think I got... Cole Young, Sonya, dan Keno pergi ke kuil Lord Raiden, tempat berlatih para pendekar Mortal Kombat yang membela bumi atau Earthrealm. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Liu Kang yang ternyata juga sedang mencari mereka. Dan mereka pun berhasil sampai di kuil Lord Raiden. Sonya dan Cole mendapati Jax yang sudah terbaring tanpa lengan setelah diselamatkan oleh Liu Kang. Jax diobati oleh para biksu yang memasang lengan besi kepadanya. Walau tidak sekuat lengan aslinya, lengan prostetik itu bisa berguna layaknya lengan orang normal. Setelah menemui Jax, mereka pun dipertemukan dengan Lord Raiden, the Great Protector of Earthrealm. Di saat yang sama, Sub-Zero menerobos ke kuil, diikuti dengan Milena dan pemimpin mereka Samsung. Bersamaan dengan hal itu, muncul salah satu pejuang Earthrealm, saudara dari Liu Kang, yaitu Kung Lao.
yang menghadang Sangsung dan pasukannya. Kedatangan mereka adalah untuk menghabisi para pejuang Earthrealm. Hal itu berhasil dihentikan oleh Lord Raiden dengan menciptakan kubah pelindung yang melindungi kuil beserta orang di dalamnya, sehingga mereka tidak bisa menjalankan rencana liciknya. Setelah kejadian itu, Cole Yang dan Keno dilatih untuk mendapatkan arkana mereka masing-masing, yaitu kekuatan super yang dianugerahkan kepada para petarung Mortal Kombat yang memiliki tanda naga di tubuhnya. Singkat cerita, Keno berhasil menemukan arkananya, kekuatan berupa laser merah dari mata kanannya, yang dipicu oleh amarah Keno saat dibully oleh Kung Lao dan Liu Kang di jamuan makan malam. Sedangkan Cole yang kesulitan mendapatkan arkananya merasa gagal. Ia putus asa dan ingin menyerah. Kemudian ia dihampiri oleh Lord Raiden. Di sini Lord Raiden menceritakan pada Cole Yang tentang kisah Hanzo Hasashi yang kita lihat di awal film, yang merupakan kakek buyutnya. Tato naga yang dikira tanda lahir di dada Cole Yang merupakan warisan dari Hanzo Hasashi yang telah mati dibunuh Bi-Han atau Sub-Zero berabad-abad silam. Karena dianggap gagal, Cole Yang dikirim kembali ke keluarganya oleh Lord Raiden. Sangsung dan para championnya berkumpul untuk merencanakan penyerangannya terhadap para champion Earthrealm. Namun terdapat kubah pelindung yang tidak dapat ditembus oleh mereka. Seorang petarung dari Outworld, Kabal, mendapatkan celah untuk menggoda Keno yang berwatak jahat dan memang berteman dengan Kabal saat mereka sama-sama berada di geng kriminal. Kabal merayu Keno untuk bergabung menjadi bagian dari Warrior Outworld agar Keno mengkhianati teman-teman Earthrealm-nya dengan membuka pagar gaib dengan menghancurkan tongkat milik Lord Raiden. Trik licik itu berhasil. Alhasil para petarung Outworld berhasil masuk ke dalam kuil Raiden. Terjadilah pertempuran para Warrior Outworld versus Earthrealm di kuil Raiden. Dalam pertarungan itu, Liu Kang disibukkan melawan Kabal dan Kung Lao melawan Nitara, si wanita kelelawar, dan berhasil membunuhnya. Victory. Sementara Jax dikalahkan oleh Jenderal Reiko hingga jatuh di dekat Sonya yang juga pingsan setelah dihajar oleh Milena dan juga Keno. Saat tersadar, Jax mencoba menyelamatkan Sonya dari himpitan batu tangan patung raksasa yang dipotong oleh laser dari mata Keno. Dengan keinginan yang kuat untuk menyelamatkan temannya, Jax akhirnya mendapatkan arkananya, yaitu lengan prostetik berubah menjadi super kuat dan mampu mengangkat batu besar dengan mudah. Sementara itu, raksasa bertangan 4 Prince Goro diutuskan untuk mendatangi Cole Yang di rumahnya. Lalu terjadi pertarungan yang tak seimbang karena Cole belum menemukan arkananya. Cole tentu saja kewalahan menghadapi Goro. Sampai di saat terakhir ketika Goro menyerang istri dan anaknya, arkana Cole akhirnya bangkit, berubah sirah berwarna emas dan sepasang tonfa yang seperti pedang pada sisi luarnya. Pemicu arkana tersebut adalah rasa ingin melindungi keluarganya dari ancaman pembunuh oleh Goro. Cole yang berhasil membunuh Goro dengan jurus fatality-nya yang membelah perutnya dan ditusukkan ke mata Goro. Di kuil, Lord Raiden muncul bersamaan dengan Cole dibawa bergabung kembali dengan para warrior Earthrealm. Kemudian semua kesatria Earthrealm dilahirkan oleh Lord Raiden ke Void, tempat di antara bumi dan Outworld yang tidak bisa didatangi oleh geng Outworld. Namun sayang, Kung Lao harus mati disedot jiwanya oleh Sangsung setelah berusaha menyelamatkan Cole yang diserang oleh Sub-Zero. Lord Raiden memberikan belati kunai milik Hanzo yang lama ia simpan kepada Cole
Dengan begitu, maka roh leluhur dari Cole yang akan ikut bertarung bersamanya, yaitu Hanzo Hasashi. Kemudian Cole di sana menyampaikan idenya untuk meladeni tantangan dari Shang Tsung dengan melakukan duel 1 lawan 1. Pertarungan yang fair pun terjadi, di mana Jax berhasil membunuh Reiko dengan fatality-nya. Sonya Blade juga berhasil membunuh Kano, yang artinya ia mewarisi tato naga milik Kano dan segera mendapatkan arkananya. How does that feel? Feels fucking amazing. Cole bertarung dengan Mileena dan hampir kalah. Pada waktu yang tepat, Sonya Blade datang, membantu dan langsung mengeluarkan tembakan plasma berwarna pink yang langsung membunuh Mileena. That's pretty cool. Little parting gift from. Sementara Liu Kang yang menghadapi Kabal melakukan serangan terakhir yaitu fatality jurus naga apinya dan berhasil membunuh Kabal. Fatality. Sub-Zero menangkap anak dan istri Cole Yang dan membawanya ke suatu tempat pertandingan MMA lalu membukukan keduanya di sana. Sub-Zero ingin mengulangi aksi sadisnya menghabisi keturunan Hanzo Hasashi. Dan akhirnya terjadilah pertarungan Cole melawan Sub-Zero. Cole yang membawa belati kunai milik Hanzo Hasashi tanpa sengaja telah meneteskan darah ke kunai tersebut dan berhasil membuka kunci yang membelenggu Hanzo di alam neraka Netherlands. Get over here! Hanzo Hasashi yang sudah menjadi Scorpion bangkit dari Netherlands dan langsung masuk ke dalam pertempuran. Pertarungan pamungkas antara Sub-Zero melawan Scorpion pun terjadi. Serangan kombinasi Cole Yang dan Scorpion berhasil melumpuhkan Sub-Zero. Sebagai penutup aksi dari Scorpion, ia melakukan fatality berupa semburan api neraka dari mulutnya, membuat Sub-Zero hangus terbakar. Setelah membunuh Sub-Zero, Scorpion pergi dan berpesan kepada Cole untuk menjaga garis keturunannya. Setelah itu, para warrior Earthlem datang bersama Lord Raiden dan melihat tumbangnya Sub-Zero. Selanjutnya, Shang Tsung mendatangi Lord Raiden. Dia mengakui kekalahannya, namun berjanji akan membalaskan dendam yang lebih keras. Shang Tsung mengambil kembali tubuh Sub-Zero dan Prince Goro dengan asap hitam miliknya, yang kemungkinan akan dibangkitkan lagi oleh Shang Tsung di film berikutnya. I will bring You talk so much. Kemudian Lord Raiden mengabarkan bahwa dia akan menghadirkan warrior baru untuk mempersiapkan turnamen resmi Mortal Kombat dan menugaskan mereka untuk mencarinya, yang salah satunya adalah Johnny Cage. Dan film pun berakhir. Itu dia tadi alur cerita film Mortal Kombat. Sangat disayangkan Kung Lao harus mati di film ini, padahal dia salah satu karakter terkuat di filmnya. Saya ingat dulu pas masih SD sering main game Mortal Kombat, saya memakai Kung Lao sebagai avatar saya. Jadi pas Kung Lao mati, saya kayak, duh kok mati sih, sayang banget gitu kan. Tapi entahlah, mungkin saja di film sequel selanjutnya bakal ada penggantinya. Secara topinya kan dibawa sama si Liu Kang. Mungkin saja bakal diwariskan ke penerus Kung Lao selanjutnya. Jasad Goro dan Sub-Zero juga diambil sama Shang Tsung. Bisa jadi mereka bakal dibangkitkan lagi. Kita tunggu saja sequel film selanjutnya. Mortal Kombat saya kasih nilai 9/10 karena saya suka film ini. Meskipun masih ada kekurangan di sana-sini, tapi bikin nostalgia banget. Acting pemainnya keren banget, jago banget, visualnya juga mantap. Mortal Kombat masuk list film favorit saya. Kalau kalian ngasih nilai berapa? Coba komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like dan subscribe, nyalain loncengnya agar kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru.
Kalian juga bisa follow Instagram aku di mova.alurfilm untuk melihat cuplikan film yang tidak bisa aku tayangin di sini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.